Kembali lagi di Kesel Aja News. Kali ini bersama dengan Boah Sartika. Terlalu excited gak sih ini? Jarang-jarang nih cewek Cikarang nongkrong di M Block ya kan. Jujur iya, biasanya Mekarta. Nah, biasa mereka. Oh, itu tempat nongkrong. Tempat nongkrong sama Bukit Hyundai. Oh, bukit apa? Bukit Hyundai. Hyundai mobil. Iya, jadi ada pabrik Hyundai. Nah di atas tuh ada bukit. Nah kita setiap nongkrong bisa ngeliatin mobil-mobil Hyundai baru keluar pabrik gitu. Oh, nah sebelum Indah tahu. enggak, tapi sebelum ada pabrik Hyundai itu bukit apa namanya? Bukit biasa. Bukit aja. Nggak mungkin, pasti ada namanya. Kesel Aja News, Kesel Aja News, berita tolol. Boah juga kalau di Cikarang udah famous banget lah gitu ya. Istilahnya kayak Erik Kalke Senop tuh, lu di Cikarang segitu kan. Boah tuh. Gitu ya kurang lebih ya. Kayak nggak pantas ya Iya. disamainnya sama Kak Erika. Siapa orang Cikarang yang lebih famous dari Boah Sartika di detik ini? Jessica Gotik. Jessica Gotik. Zaskia Gotik. Oh di Cikarang, Zaskia Gotik Cikarang. Oh. Satu kampung sama Boa bang itu. Setelah itu? Bang Cemen. Oh iya Bang Cemen. Bang Cemen. Iya. Denny Gitong tuh juga. Tambun dia. Oh Tambun dia. Dia sekarang tinggal Tambun, dulu Cikarang. Iya karena waktu itu gue pernah ngejuri Boah di lomba stand up Cikarang. Di Cikarang kan? Bang Ajis, Bang Cemen sama Mas Denny Gitong. Iya, tapi dia tuh sebenarnya Tambun. Tapi karena Tambun masuknya kabupaten, jadi masih regionalnya Cikarang. Cikarang, berarti Boah peringkat 3 lah dari hitungan orang paling terkenal di Cikarang. Kalau ya. top 5 Boa urutan ke 5 sih. 4-nya siapa? 4-nya siapa ya? Ada bang, Buhun Warwer. agak segmented kalau itu. Agak segmented ya. Oh di Cikarang ya. Cikarang dia sana Cikarang. Fari Purnomo. Nah, Boah sendiri love life gimana nih sekarang? Love life. Love life iya. Love kan cinta. Iya. Life hidup. Kehidupan cinta. Kehidupan cinta. Alhamdulillah lagi punya someone to tolak bang. Lagi punya apa? Someone to tolak. Someone to Tolak. Someone to talk maksudnya. Someone to talk. Orang untuk diajak bicara gitu. Nah itu. Kalau lo ngomong tadi kayak someone to tolak, seakan-akan lo ngomongnya gitu. Salah deh aku. Someone to talk lagi ada someone to talk nih. Alhamdulillah ada bang. Ada pacar lah, boyfriend. Udah lama. Baru Kenal dari circle motor atau dari circle komedi? Dari stiker motor. Oh, sesama motoran nih berarti. Anak motor, kita sama-sama suka bobo oli gitu bang. Iya. Kayak romantis gitu. Iya. Awal kenal gimana sama pasangannya nih? Lagi touring bareng? Iya, touring bareng ini, brand helm. Oh, ada kerjaan? Sebenarnya enggak sih, Boy ikut aja, brand helm itu kan yang touring. Kayak Boy ikut aja gitu. Terus Boy lagi gak nyari pacar bang. Emang kagak boleh dicari. Ketika nggak nyari malah kita dapat gitu maksudnya. Gue udah download Bumble, Tinder segala macem. Nggak ngangkat ketemu. tuh. Nggak ngangkat ya Bumble ya. Kayak gak relate bang. Nggak relate. Banyaknya cowok-cowok yang aneh-aneh. Kan bisa diinin bahwa ada fiturnya. Lu nyarinya yang relationship, ada yang just for fun. Emang iya? Iya lu pakai nggak fiturnya? To marriage gitu-gitu kan ada pilihan. Nah marriage bagus. Itu harusnya yang green flag yang muncul. Masalahnya gue dapet cowok-cowok Turki. Emang mainnya di Istanbul apa gimana waktu itu? Kalau lo main di Cikarang harusnya nggak nemu. Enggak kan gue lagi nongkrong di Jakarta nih. Gue swipe dapet tuh bocah Turki. Nggak relate tuh ngobrol tuh. Capek banget bang, gue tiap ngobrol pakai Google Translate. Emang dia pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Oh. Terus dia mau nyamperin Boa bang. Si cowok Turki ini nih. Nyamperin ke Indonesia. Dia di Turki? Iya. Oh gitu. Jadi dia pernah ke Indonesia, terus dia balik lagi ke Turki. Terus dia mau ke Indonesia buat Boa. Khusus tuh. Iya, tapi Boa malu. Masa Boa jemput dia di bandara naik Vespa kuning ya bang? kayak pembantu jemput majikan gak sih bang? Kan bisa, nggak usah ketemuan aja Bukit Hyundai. Langsung. Nggak usah jemput bandara. Biarin bingung deh tuh orang Turki deh tuh. Ntar dia nanya what it is. Terus berapa kali match di Bumble sampai akhirnya Boa memutuskan ini kayaknya nggak buat gue deh main-main gini dah. Wah bang, berkali-kali Boa sampai ini Bumble Premium yang setahun 1 juta. Oh iya 1 juta. 1 juta bang Bumble biar
kan kayak bisa travel mode. Travel mode sama bisa swipe-nya bisa unlimited kan. Nah itu Heeh. gue sampai udah gue ini aja deh gitu. Kan ikhtiar kan. Betul, itu kan usaha juga untuk mendapatkan jodoh kan. Gue lihat di TikTok banyak cewek-cewek yang dapat pasangan dari situ. Emang banyak dari Dan Bumble sampai kan. nikah kan. Iya. Ya gue makanya itu bang. Tapi selalu dapet cowok yang aneh-aneh. Ada cowok-cowok yang kayak red flag abis. Kayak gimana tuh? Dia kayak ngajak ketemu, Bo disuruh nyampe duluan di kafe itu. Disuruh nyampe duluan. Iya, kayak kalau kamu gak nyampe duluan aku gak mau ketemu. Lah, aduh, udah red flag banget baru first date tuh ya. baru first date. Ada lagi bang. Ini Bo match sama orang Depok. Iya. Entah kenapa dapet tuh. Dia pakai baju merah bang. Bo udah kayak anjay nih cowok ganteng nih, pakai baju merah gagah. Oh, kayak gak ada hubungannya. Gak tau, Bo suka aja. Oh emang Bo suka warna merah kebetulan. Iya, cowok yang pakai baju merah tuh gagah. Oke. Terus janjian di Alfamart Depok. Alfamart Depok. Bo jalan dari Cikarang ke Depok bang, buat nemuin tuh cowok. Oke, dia orang Depok. Iya. Bo kenapa gak nego ketemu di tengah? Kenapa harus ngalah jalan ke Depok? Nah dulu Bo gak kepikiran Gak bang. tahu yang gitu-gitu gak Oke. Terus ketemu lah. Alfamart Depok nih nyampe nih. Set ya di depan 30 menit kagak datang-datang nih cowok. Bo chat. Kamu di mana? Aku udah sampai. Masih di Bumble tuh, belum mau WA. Iya. Masuk aja ke dalam, aku di kasir. Ternyata kasir. Kasir bang. Bo kira Pantas pakai baju merah. Iya, kasir ternyata. Gue cek Emang enggak orang ini profile picture-nya lah yang ngapain? Iya foto gitu selfie. Nah kalau fotonya emang lagi nawarin pulsa, bawa yang keliru itu. Enggak ya? Enggak bang, dia kayak foto biasa aja pakai Iya. baju merah. Ternyata baju training meren itu. Oh, terus bawa masuk tuh. Ya, mau masuk. mau ketemu dong orang udah di tempat. Udah jauh bang, 2 jam setengah jalan dari Cikarang ke Depok. Iya. 2 jam setengah tuh perjalanan ya. Naik motor. Naik motor. Muka masih berdebu tuh ya. Iya, masuk tuh. Masuk. Dia lagi ngelayanin ibu-ibu beli gula. Akhirnya halo, aku Boa yang di Bumble gitu. Iya, abis ngelayanin kata dia, "Entar dulu ya." gitu. Abis tet gitu ngelayanin ibu-ibu kan set udah, ibu-ibunya keluar dia akhirnya tinggal Boa sama dia nih. Temennya di belakang lagi anin barang. Terus dia nanya, "Udah makan belum?" Wah, Boa ya udah deh enggak apa-apa kasir Alfamart juga enggak apa-apa deh yang penting halal ya kan. Apa abang mau tahu? Dia nawarin donat 10.000 dapet 3 bang. Yang sebelah kiri kan yang suka kalau stok udah mau habis tuh. Kebetulan kita lagi ada promo donat 10.000 dapet 3. Untuk apa? masa ngomong begitu sih? Serius? Dia ngomong begitu real itu? Iya real bang. Anjrit. Apa kagak ilfil Bo ah? Akhirnya Bo ambil donatnya? Enggak, Bo beli minyak 2 kilo. 2 liter. Mending masak di rumah ya? Iya. Mending masak di rumah ya? Masak di rumah deh. Oh, terlalu gitu. awkward gua makan donat ditawarin sama Mecan Bumble. Iya. Terus enggak, Bo tuh jangan-jangan seleksinya yang salah nih. Kan kita kan kalau mau nge-match tuh profil tuh dihabisin dulu harusnya biasanya kan. Profesi tuh minimal udah bisa. Masa baru tahu hari H? Bang dia bilang kerja di kantor. Ya bener sih memang ada kantor juga sih. Iya, dia bilang aku ngantor dulu ya 3 hari tuh. Dia bilang ngantor dulu ya. Oh, terus kayak kamu bagian apa? Keuangan. Ya iya sih, benar juga sih. Keuangan, finance. Iya, finance. Terus berapa kali tuh match tadi Turki 1. Sebelum ketemu yang anak motor ini sempat berapa kali ada? Wah, banyak Bang. Enggak, maksudnya ketemunya enggak yang semua ketemu, tapi beberapa kayak aneh-aneh tuh Bo nggak ladenin. Ada yang ngajak itu apa staycation. Langsung? Iya baru match langsung staycation yuk. Kalimat pertama langsung? Iya. Terus Bo bilang? Di enggak dulu kata Bo gitu. Terus Bo kesel bang kayak kok ngajaknya langsung staycation gitu. Kan Bo pengen stay halal ya. Iya. Terus udah gak boleh ladenin. Ada juga ketemu sempet dia juga suka motoran. Tapi ternyata ini bang apa sih namanya pick me NPD. Kenapa? Iya kayak dia di depan Bo bang ngebanggain keluarganya mulu. Oh keluarganya apa emang? Emaknya dokter, bapaknya polisi.
Oke. Tapi dianya nganggur kata Boa Iya, ngapain? nggak ada value lu. Nggak ada value. Kecuali lu dokter juga. Nah kalau itu Boa mungkin kayak agak sopan atau Iya, jaga jarak gitu. uh-uh. Udah makanya Boa udah malas, Boa langsung Nah, suatu hari ada acara helm tuh. iya brand helm. Heeh. Motoran set dari 11 peserta Boa satu-satu cewek bang. Oke. Ada juga cewek tapi dia karyawan helmnya, brand helmnya. Iya. Terus akhirnya Boa motoran di daerah Bandung kesonoan dah mau ke Oh, jauh juga nih ya. iya Mm-mm. Bogor apa Bandung gitu. Mm-mm. Motor Boa diserempet nih sama si cowok. Oh gitu. Gara-gara temen kita ada yang nepi. Heeh. Nah terus Boa mau nyamperin temen kita. Nah dia di belakang Boa. Jadi Boa Ngerempet ngerem nih, mendadak. der. Kayak tret. Boa di Vespa Boa lecet kan. Dia naik apa? Vespa juga. Dia naik Win. Win. Iya. Oke. Terus ditabrak gitu lecet. Terus kayak Boa kesel dong. Terus dia bilang maaf ya ntar gue benerin deh ke kosan elu gitu. Oke. Kata Terus? Boa baik juga nih orang. Iya. Sudahlah pas acara touring Boa masih biasa aja. Pulang touring Boa main sama temen-temen Boa nih yang Iya. dari motoran juga. Dia ikut. Mm-mm. Nah teman-teman Boa pada ngasih hadiah wisuda Buat? buat Boa. Oh, Boa habis wisuda ya? Iya. Oh iya. Terus habis itu si cowok ini nanya kayak pada ngasih hadiah apa sih ke Boa gitu. Itu hadiah wisuda. Nah dia FOMO bang. Dia ngapain? Dia FOMO, iya. Heeh. Itu ngasih hadiah juga. Hadiahnya? Hadiahnya semuanya barang-barang serba kuning, makanan, segala macam dah semuanya serba kuning. Oh, dan Boa sempat khawatir Alfamart lagi nggak nih? Soalnya ada kuningnya juga soalnya di Alfamart kan. Tadi merah gue kira gue udah kegocek nih merah nih. Ini kuning. Gue kira yang merek kader ya. Iya. Serba kuning tuh. Apa aja tuh? Banyak macam-macam kayak apa sih boneka itu yang gemoy no? Labubu. Bukan satu lagi. Nailong. Nailong, oke. Nailong, terus macem-macem lah ya kuning Iya. semua. Nah, Boa suka kuning memang. Emang Boa suka kuning. Dan dia kok dia tahu sih gitu ya? Nah, Boa ternyuh di situ, Bang. Iya, melting di situ Iya, tuh. kata Boa, ini pasti ada sesuatu nih. Zap dia ngirim surat juga. Surat. Iya. Heeh. Bahasanya bukan lu gua pakai aku kamu. Wah, kata Boa kayak orang gak ada cinta ini. Asli. Asli. Iya. Versi Cikarang tapi Versi ya, tetep Cikarang ya. sama Iya, Depok. Iya. Surat tuh dikasih tuh. Wah, kata-katanya romantis lah. Heeh. Terus kayak gak mungkin dia gak suka. Kan namanya orang udah sering ketemu orang salah, sekalinya ketemu orang yang naksir beneran udah Kerasa tahu nih. Iya. Iya. Naksir lu sama gua dalam hati Boa gitu. Terus Mm-mm. Boa tanya, "Ini maksud lu apa ya?" Hadiah aja gitu. Hmm. Terus jalan-jalan akhirnya kita first date. Oke, ke Jatinegara Aquarium Date. akuarium deh. Itu yang milih siapa tuh? Kenapa? Siapa yang nentuin ngelihat ikan kayaknya pas nih untuk pertama nih gitu. Bobo amis dikit sih pulang Iya. kencan. Boa yang milih apa dia? Enggak, Boa tuh pernah nge-tweet atau apa gitu bikin notes. Boa pengen miara ikan. Oke. Terus dia langsung kayak mau kemana nih kita gitu. Mau bis makan. Kata Boa ke Jatinegara aja yuk gitu. Terus dia juga ngajakin yuk. Aku juga pengen liat ikan gitu. Set masuk, wah seru banget itu bang. Pinter dia juga riset ya, dia ngelihat ya ini cewek Kayaknya. sukanya apa nih gitu. Berarti waktu aquarium date Boa kayak ini cowok tegas nih, dia udah gue mau ikan udah jelas Iya, gitu. Heeh. aku siap gitu bobo pelet Iya. gitu. Terus aquarium date tuh gimana, kayak lihat itu ikan pari gitu, atau apa yang dinikmati gitu dari aquarium date? Dia nanya mau miara ikan nggak? Dia kayaknya mancing Boa, padahal Boa emang udah pengen miara ikan. Iya. Iya emang gue pengen miara ikan. Terus akhirnya dibeliin akuarium yang cembung gitu. Terus dibeliin ikan, mau ikan yang mana gitu. Oke. Terus Boa nunjuk ini gitu, jangan tuh lele kata dia. Itu mah ditambak lah di akuarium. dan itu kan sampingnya udah ada abang-abang yang nggak gerak gitu, masa Ngompolin kepalanya ya. udah digituin jangan dipelihara Boa gitu. Oke tuh ada tuh yang mau diiniin. Iya. Boa milih ikan tuh. Ikan kecil-kecil warna-warni. Iya. Dia tahu Boa suka yang berwarna-warni. Iya. Akhirnya beli, terus dibeliin batunya, dibeliin peletnya, dibeliin mesin airnya dibeliin segala macam bang, garam buat airnya. Green flag ya. Iya Maksudnya kata Boa. siap gitu ya. Itu kayak wah cocok banget. Boa langsung kepikiran pakai adat apa ya? Asli. Kayak MC Coki Sitohang berapa nih red card nih udah gitu. Ya, jujur kayaknya gak Kemahalan. mampu. Jujur. Masa MC sama Prasmanan mahalan MC agak jangan. Masa prasmanannya oke jadi drink. Iya jangan.
Terus dia pakai proses nembak nggak atau bawa kayak zaman sekarang nih yang ngalir aja? Nah, Bo nggak bisa bang. Bo harus ada tek gitu. Iya dong, itu kan sikap ya. Sikap bang. Heeh. Jangan jalanin aja dulu di tengah jalan dia kegait cewek lain. Iya. Marah nggak bisa kita. Bener, nggak ada status. Nah itu Terus makanya dia apa? Nembaknya gimana? kan bawa dulu ke tongkrongan-tongkrongan Boa lah. Iya. Biar ditatar tuh. Termasuk ke stand up tuh. Ke stand up Cikarang. Oke. Ketemu Bang Oki. Bang Oke, Kirengga. oke. Ke teman Berarti kampus. belum ke stand up Indo ya, belum ke misalnya acara apa gitu. Akhirnya pas sudah pacaran itu mah. Oh iya ya, terus bawa dulu nih ke tongkrongan. Iya ke tongkrongan semuanya. Terus pada nanya ini siapa Boa. Mm-mm. Nah kata Boa mampu lo. Gue bilangin ini temen. Ah. Nah dia merasa kesel dibilang temen. Apa artinya akuarium yang kemarin gue beli? apa artinya pelet-pelet itu aku kasih? Kamu pikir aku passion di situ? Enggak, itu buat kamu gitu kan. Tahu-tahu dibilang temen ya wajar sih. Gue juga setuju tuh. Abang kesel gak kalau dibilang gitu? Iya, kalau setelah udah beliin akuarium pasti ada sebelnya juga. Akhirnya di situ dia speak up tuh. Pulang dari situ, pulang dari nongkrong. Heeh. Terus dia kayak nembak Boa di depan kosan. Depan kosan. Jadi itu posisi dia nganterin pulang atau 2 motor? Nganterin pulang. Oh, terus kayak sebelum turun, Boa, aku mau ngomong dulu nih gitu. Iya, dia bilang kita kayaknya harus ada hubungan yang jelas deh gitu. Nah, terus Kata Boa, apa gitu? Lu mau jadi adik gua bercandain. Terus emang dia lebih muda? enggak, dia lebih muda 11 hari. Oh iya 1 tahun lah. Ya gak usah dihitung lah kalau 11 hari Iya kan mah. siapa tahu. Iya, Saya terus lu mau nggak jadi cewek gua gitu, jadi pacar, bukan cuma jadi pacar, nanti jadi pasangan gitu. oh udah ke situ obrolan tuh. Dia bilang capek mau nyari-nyari orang salah orang. Oke. Terus kita bawa oke deh gitu. Oh langsung dijawab di situ berarti. Enggak, tadinya gue drama dulu bang. Mm-mm. Kayak gimana ya, gue baru aja ditinggal nikah mantan gua, terus habis di ghosting cowok. Iya. Oh banyak banget nih gue trauma sama cowok. Gue pengennya seru-seruan doang. Terus dia kayak ngomong apa gitu, gue lupa. Tapi gue langsung kayak ini nih. Udah nih statementnya bagus nih. Uh-uh. Padahal pas Boa bilang trauma segala macam tadi, dalam hati udah tahu menerima tuh. Iya. Terus Karena- kenapa harus ada? Kenapa? Tuh kan kenapa Harus cewek tuh digocek dulu bang. buat apa? Kan ujung-ujungnya kan hasil lu nerima-nerima juga. Ya biar cowok itu tahu cara dapetin kita tuh gak segampang itu. Dia udah ngulik pelet demi lu, Boa. Masa masih kurang sih udah segitu? Maksudnya mau tahu argumennya apa? Gitu Apa ya. nih kalau misal Boa ngasih tahu itu supaya dia jangan ngelakuin itu ke Boa. Oh, wanti-wanti. Lu akan ninggal gue nikah enggak? Lu akan tiba-tiba ngeghosting enggak? Iya, Lu akan iya, begini iya. enggak? Begini enggak? Oh, Mm-mm. terus dia ngasih alasan yang make sense nih di otak Boa. Oke. Nah, berarti kan udah berapa lama? Jalan 6 bulan. Iya 6 bulan. Bulan ini 6 Oh, bulan. ya udah lumayan lama lah itu. Boa. Berarti akhir tahun ini setahun kurang lebih. Iya. Desembernya setahun. Emang jadian ya. kita Desember. Desember 2025 ya. Iya. Oke. Itulah love life-nya Boa ya. Love Nah, life. ini kita bergeser ke stand up nih Boa nih, agak lompat nih, gak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kan kalau di festival-festival stand up Indo kayak stand up fest, jambore gitu-gitu, Boa tuh selalu dapat biasanya sesi cewek-cewek tuh, ya kan? Dan Boa katanya selalu menjadi MVP di antara komika-komika. Hah? Enggak. Teh Ipa, Teh Musdalifah yang MVP. Teh Ipa biasanya beda sesinya kalau dia ada enggak tahu ya. Stand up fest terakhir tuh kan sesi Boa siang. Iya. Nah, Teh Ipa tuh yang Yang cowok sama cowok-cowok. malam dia mainnya Monster malam, semua dia, monster Bang. semua. Gue juga males kalau dapat abis Musdalifah, kayaknya gue WhatsApp aja sudah Boa. Kenapa? Buku nih ya, Musdalifah, Nope, Akim tuh, orang-orang itu tuh yang kayak gue jangan setelah ini dah, terutama di acara stand up Indo gitu ya kan. Karena gue beneran kayak takutnya Cing Abdel tuh gitu-gitu. Aduh nggak ada. Kenapa emang? Serem, Bang Ate, Boa. Bang Ate. Bang Ate, iya. Ya banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Serem deh pokoknya setelah yang gitu-gitu. Justru Boa juga gak berani kayaknya deh. Iya kan? Boa kemana setelah siapa? Kemana Sana Fest itu Boa terakhir penutup segmen cewek-cewek. Nah itu seberapa puas Boah dari 0 sampai 100% dengan penampilan di Stand Up Fest? Kalau Sana Fest 80% lah. Oh masih ada sisa 20-nya tuh? Iya, ada yang beat yang kayak lupa pengaitnya jadi kagak kebaunya nggak enak maksimal. gitu. Karena Boa kan Oke. berkata kan. Iya. Nah tapi ini Boah akan ada special show atau akan ini tour gak sih Boah? Enggak, spesial doang di Jakarta. Jakarta doang satu ya.
Atau setelahnya baru tur. Kadang Hahakorp kan suka gitu kan, Jakarta dulu nih tamatin, baru keluar kota gitu. Kayaknya kagak deh bang. Mager ya, bawa jalan-jalan gitu ya. Bukan mager, karena Atau kemarin udah sih di tur sebelumnya ya. 2 tahun yang lalu Bo udah pernah bikin tour. Mm-mm. Terus Bo tau lah hektiknya kayak gimana. Terus kan kalau mau show kan kita pasti jadi uring-uringan bang. Nah justru itu bukannya lebih uring-uringan kalau Jakarta doang ya. Kalau tur tuh kita ada, ya sebenarnya mungkin salah juga, tapi jadi kayak ada tempat latihan dulu di kota-kota ini. Tapi enggak, kalau Boa kayak karena udah pernah nyoba tour, oh rasanya kayak gini. Udah, yang penting gue udah tahu dah Iya, gitu. jadi kayak udah di satu kota aja, soalnya kayak uring-uringan banget kalau mau show stand up tuh kayak iya, semuanya tuh stres. jadi salah apa gimana, Heeh. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Makanya Boa kayak udah Jakarta aja. Ini nih hamin-hamin sebulan gini berarti Boa lagi Wah, emosian banget Boa bang. emosian banget ya. Asli. Terus- Tidur jam 3 pagi. Iya. Terus gimana cowok akuarium tadi menghandle emotion? Maksudnya cewek biasa aja udah susah, apalagi gue gak kebayang cewek komik mau spesial tuh pasti hormon tuh. Wah. Apa-apa dia salah gitu kan. Iya. Aku udah bilang Patin, kamu kenapa sih beli? Kenapa kamu arwana? Kamu Arwana. Dia apa dia menenangkan, tenang Boa, kamu pasti bisa kok gitu. Nah iya dia sering kayak gitu. Ayo mau kumpul kemana aku temenin gitu-gitu. Oke. Cuman kan Boa nggak bisa. Maksudnya kalau diikut-ikutin pacar dalam. Malah risih kan kadang-kadang Iya gitu ya. kayak beda dunia lu bukan ini. Iya. Gitu. Dia sampai ikut open mic-nya, latihannya. Sekali doang waktu yang Kartinian. Yang acara stand up Indo. Kartiniannya atau open mic Kartiniannya? Open mic sama acara Kartinian. Oh dia lumayan, nonton. dia berarti hadir terus. Dia tahu materi Boa berarti hafal dia gitu. Ah kagak, dia orangnya pelupa bang. Oh. Masalahnya itu. Tadi ikan inget dia apa aja unsur-unsurnya. Kalau untuk stand up dia lupa ya. Dia lupa. Lupa ya. Nah ini akan ngebahas apa sih Boa si spesial yang sekarang ini? Di atas roda ini Iya di atas roda ini. Boa ngebahas nasib hidup orang. Berarti ini bukan bahas motor nih. Ada bahas motor tapi nggak banyak. Iya. Cuman kayak dikit doang, kayak Oke. bantu isinya aja gitu. Karena motor mungkin udah kemarin sebuah perjalanan. Terus juga kan ada cerita-cerita baru lagi dalam kehidupan Boa yang Boa resah gitu. Iya. Makanya Boa mau bawain gitu. Percintaan termasuk. Ada tapi nggak terlalu banyak. Oke. Justru kayak yang Boa raih gitu, yang Boa capai. Pencapaian hidup. Sama yang Boa alamin, kayak Hmm. jatuhnya Boa kayak gimana Oke. gitu. Opini publik ada, maksudnya mengkomentari apa gitu. Ada Ada lah pasti ya iya, dikit-dikit kayak ya. soal kuliah. Soal kuliah. Gitu-gitu ada tuh Mm-mm. opini publik kayak Heeh. pas Boa lulus ada beberapa yang bilang kayak ngapain sih kuliah, perempuan mah tetap akan ke sumur dapur kasur gitu. Masih ada begitu ya. Ada di kampung Boa ada yang Gitu. gitu. Seksis gitu masih nggak nonton Indaji tuh orang-orang kayak gitu Nggak tuh. nonton Mereka belum dia. update, perempuan tuh udah mau setara di Jakarta ya kan. Gue nggak ngikutin nih dia. Dia terlalu kayak mandang perempuan begitu doang Iya, gitu. iya. Nah terus si ini berapa 1 jam setengah gitu. Ya, Oke, opener dan MC udah bisa di announce? opener sebenarnya di announce-nya di Mepet. sosmed Mm-mm. itu ya mepet-mepet. Tapi Belum berarti ya. di podcast mah boleh-boleh aja. Boleh-boleh jadi podcast lain udah dibongkar belum? Udah, Udah, siapa openernya? Bang Awe. Oh iya Bang Awe ya. Bang Awe. Terus sama satu lagi Ili, anak stand up Cikarang. Ili iya. Itu Bang Heeh. Awe Boa WhatsApp Bang Awe langsung. Bang mau gak jadi opener Boa? Nggak gitu. Heeh. Gara-gara 2 tahun lalu kan Bo bikin yang tour itu. Sebuah perjalanan. Nah, Bo kira kan ada di Jakarta. Mm-mm. Nah, Bo pengen pas di Jakarta openernya Bang Awe. Iya. Ternyata waktu itu nggak jadi dibikin di Jakarta kan. Iya. Terus akhirnya Bang Awe belum jadi opener tuh. Terus Bo tanya Bang Awe, nanti kalau Bo bikin show di Jakarta Bang Awe mau jadi opener, itu ngobrol langsung. Mm-mm. Terus, ya ayo, kapan? Baik banget. Bang. Oh dari dia, berarti dia juga menyambut. Heeh. Terus kayak setiap ketemu kayak, kapan show lu? Katanya mau bikin show lu Oh. gitu. Terus kayak, ayo Bang, sekarang nih tahun ini gitu. Kenapa Boa milihnya Bang Awe bukan Buhun tadi? Kan sesama Cikarang. Kan bisa bareng berangkat. Takutnya ada punchline lele-lele. Nggak, kenapa Bang Awe dari seluruh komik yang bisa Boa pilih nih? Bang Awe kan mentor Boa di Suca. Oh iya ya. Dan Bang Awe adalah salah satu senior stand up yang berjasa juga di karir stand up Boa Bang. Mm-mm. Bang Awe itu orang yang pertama kali beliin Boa es krim di McD. Es krim di McD. Kok bisa? Naktir Boa di McD. Dulu Boa masuk McD aja kan malu. Iya, minder gitu. Minder, kata Boa tuh orang kayak Boa kagak boleh masuk.
Mikirnya gitu. Iya, dan Bang Awe tuh bikin Boa ngerasa lu juga Berhak. Ternyata gue berharga ya, maksudnya gue nggak Iya. di bawah itu. Icecon tuh dibeliin tuh. Mm-mm. Oh, kamu Bang Awe. Terus bukan Icecon yang ada cupnya. McFlurry. Nah itu sampai Iya. Boa pengen bawa pulang cupnya. Cupnya nggak usah, ngapa buang aja cupnya, nggak usah. Kan yang penting isinya. Cupnya cup biasa itu. Kayak buat kenang-kenangan Bang. Oh iya, bersejarah nih dari Bang Awe nih buat gue pertama masuk McD. Berarti Bang Awe bersedia tuh. Iya. Dia doang benernya satu. Sama Ili itu tadi. Oh iya, sama Ile MC nggak ada. MC ada. Dari- MC dari HH Corp. Korp, siapa yang turun? Insya Allah nih ya. Heeh. Bang Aco, Bang Kristo, sama Bang Ardit. Oh, penguasa layar lebar nih MC-in. Makanya. Orang baru masuk Mac di umur 17 ini ya. Mending 17, 18 baru masuk McD. Masih kecepatan setahun ya. Masih Iya. kecepatan setahun. Oke, tiket bisa dibeli di hkorp.com. Di www.diatasroda.com. www.diatasroda.com. Itu ada VIP-nya kah atau ada ininya atau enggak all in aja? Ada platinum sama yang paling depan paling depan platinum. Platinum. Nah, yang atas lagi ada juga. Reguler gitu ibaratnya. Harganya bervariasi. Oke, berarti tiket masih tersedia, bisa dibeli di diatasroda.com gitu ya. Mm-mm. Oke, Buah nih akan ada berita nih dari temen gue akan in frame untuk bawain Jeremy berita-berita. Teti kesini. Enggak, terlalu berita itu. Kalau ada dia mending Buah yang in frame belakangan, dia yang dari awal gitu kan. Lebih menarik ya. Iya, lebih mengundang. Nih, jadi dia ini adalah Clipon udah pakai dia. Udah dia pegawai Ketawa Comedy Club yang paling baru nih dia. Wish, gitu. respect. Ya kan, langsung aja inilah dia Mizan. Yeay. Silakan Sanjong. Saya tahu Kak Boa suka warna kuning. Khusus hari ini saya warnain rambut warna kuning kan. Khusus the best. The best. Tadi kan cuma kasih makanan kan. Iya. Ini rambut permanen. Rambut, bukan karena Eminem ini dia Bukan begini. karena Eminem, Bukan. bukan. Khusus buat Kak Boa. Dia Buat kayak tahu. Taehyung kan rambutnya baru ada blonde-blondenya Baru ada tuh. blonde-blonde dikit. Dia khusus buat Boah ini warnain Best, kuning. terharu sih Boa. Baju juga udah kuning. Tuh, iya. Cocok sih ini jadi anak UI. PNJ sih masuk kan begini-begini kan. Iya. Mizan, ada berita tema apa nih Zan? Nah, karena tadi ngobrolinnya cinta Iya. dan Asik. udah lihat effortnya banget nih dari Kak Boa dari Cikarang bahkan sampai ke Depok kan. Iya Itu dong. jauh 2,5 jam. Nah, kita mau bahas berita-berita tentang gimana sih effortnya orang untuk mendapatkan cinta gitu. Bahkan Asik. effort-effort yang mungkin terdengar agak janggal gitu. Tapi sebuah effort juga. Sebuah Sebuah effort effort. juga Mm-mm. kayak gitu. Nah, ini beritanya banyak kan dari Amerika ya, karena Iya. mungkin di sana banyak orang gila juga gitu kan. Bukan, maksudnya banyak orang mencari cinta juga Banyak orang, gitu. orang gila. Masa ke situ larinya? Banyak orang gila. Iya, betul. Dan mungkin Kak Boa juga cocok di Amerika. Presidennya Cocok. rambutnya warna kuning juga soalnya. Maksudnya banyak yang pirang di sana. Banyak pirang bule kan. Iya. Betul, Iya. seperti itu. Nah, cerita yang pertama nih, berita yang pertama nih ada satu cewek dia pura-pura hamil kembar 5 demi menjebak pacarnya. Pura-pura hamil Kembar kembar 5 lima. untuk Kembar menjebak lima. pacarnya. Yes, Oke. gitu. Jadi seorang wanita asal Kanada bernama Barbara Bienvenue membawa kekasihnya nih namanya Paul Servan. Mereka tuh luar biasa bahagia gitu dengar kabar bahwa ia tuh sedang mengandung. Oke. Tidak tanggung-tanggung jumlah bayinya tuh terus bertambah. Setiap kali diperiksa nambah lagi gitu. Jadi nambah satu sampai jadi 5 gitu. Loh. Setiap kali diperiksa. Tapi kan terus. Nah, bahkan si Paul tuh membuat donasi gitu buat orang-orang. Biar dia untuk mendanai 5 anak itu kan, susah kan Iya. gitu. Nah, tapi plot twist-nya adalah pada saat persalinan, pas tiba di lokasi, dokternya tuh menyatakan bahwa Barbara tuh nggak hamil sama sekali ternyata. Nggak tahu tuh dia dimasukin apa, bantal atau apa. Gua Maksudnya? nggak tahu tuh. Kok bisa lolos tes dan Iya. dan ronsennya bener nih kembar 5 Kok nih. Ronsen USG dong? Ayo USG-nya. Iya. Ronsen. Kok bisa USG-nya ini kembar 5 nih padahal dia nggak ada kehamilan sama sekali. Atau kayak di kampung bisa Bang dihamilin jin. Iya kan? betul. Tapi sih. kan nggak mungkin kelihatan di Tapi- ronsen kalau jin juga kan. Maksudnya Iya ada di kampung Boa. Kelihatan pas di USG, wah ada bayi nih. iya, Pas iya. udah 2 bulan hilang langsung kempes perutnya. Oh. Bisa jadi si Barbara begitu. Mungkin. Nah, gimana caranya dokter USG-nya tahu mana yang jin, mana yang real hamil nih gitu Pas di ya. kandungan ada tanduknya. Ada begini. Iya. Jadi perutnya gini sedikit ya. Sama pas keluar nawarin 3 permintaan. Itu jin tuh kayak gitu. Nah, terus akhirnya
Maksudnya kalau dia tujuannya kan mau ngejebak cowoknya nih. Betul. Kan gak perlu bilang kembar 5, bilang aja aku hamil, udah gitu aja sebenarnya. Kenapa harus kembar 5? Nah itu nggak tahu tuh, kayaknya dia punya eskalasi gitu. Kayak kalau 1 tuh dia masih bisa pergi gitu. Kalau 5 tuh tanggung jawabnya kayak, aduh 5 anak gue nih gitu kan. Bener Bang, Ada make 5 sense. gitu. Kayak Iya. suatu kayak wah tanggung jawabnya gede nih 5 anak. Iya. Betul. Kalau 2 lagi gue bisa bikin Jigi jaga nih. betul. Jadi gen. Iya, Betul. jadi Gitu. Lu sendiri Zan, misalnya ada cewek nyamperin lu nih bilang, aku kembar 5 nih Zan, nih anak kamu gitu. Posisi Gimana, lu. Dengan posisi lu sekarang nih gitu ya kan. Maaf saya terakhir cek mandul gitu. Coy, amit-amit coy. Amit-amit. Terlalu serem coy. Jangan. Cuman pasti kaget juga, Nah cuman ini kan gak sustain kan. Yang dia lakukan tuh gak sustain karena cuma 9 bulan. Jadi saran aku kalau misalnya orang mau memasukkan gitu kayak pura-pura kanker kayaknya bisa lebih panjang. Gua kalau udah mulai risih dia bisa kita usir lagi ke outframe. Jangan seru kok, menarik ya? nyaman. Jangan ya. Oke. Baru pertama kali agak takut-takut. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman agak kayak gimana gitu. Oke, berita kedua aja langsung Zan. Iya, ada beberapa berita nih. Yang kedua nih, jadi seorang baru PDKT pertama, dia langsung ngirim dalam jangka waktu 10 bulan tuh 159.000 pesan. Teks nih, Teks. WhatsApp. Iya, jadi dia ngechatin mulu. Dalam gitu. berapa hari itu? Teks itu? Nah, dia bilang nih kedekatannya selama 10 bulan. Nah, dan isi pesannya tuh dia kayak ungkapan cinta yang intens, sampai ancaman-ancaman yang mengerikan nih buat si orang ini gitu. Ini cowok apa cewek pelakunya? Menurut Abang gimana? Nah, ini susah nih. Dengan intensitas itu Cuma cewek. Iya. Cewek bener. Betul, Iya. cewek gitu. Namanya Jacqueline Ades gitu. Dia melakukan itu. Nah, terus dia ngirim 159.000 pesan. Yes, dalam jangka waktu Berarti 10 bulan. Love language-nya love word of Affirmation. affirmation. Nah, itu kalau nggak salah sempet nih, tapi gue nggak tahu cowoknya sempet bales kayak jangan chat aku lagi gitu. Kenapa kamu nggak suka? Bukan lobet anjing. Karena 159.000. Iya. Ngeheng HP gua. Ngapain HP gue gitu. Dan sampai akhirnya si cewek ini akhirnya ditangkap polisi gitu. Karena ngeganggu privasi. Jadi dia ngechatin mulu gitu. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa kalau di luar negeri. 150.000 pesan gitu. 150.000 pesan batasnya baru bisa ditangkap polisi. Enggak. Bukan batasnya mungkin sampai Masa Pak ini masih 149998, Bapak belum bisa lapor ke sini. Masa gitu. kurang satu. Nah, Oh, gitu. Berarti akhirnya nggak dapet nih ya? Akhirnya nggak dapat. Akhirnya dia ditangkap kepolisian kayak gitu. Yang pertama tadi juga nggak dapet juga. Yang pertama kali juga dia juga sama-sama. Ditinggal nggak dapet. cowoknya. Ditinggal juga. Lagi-lagi cewek effortnya terlupakan. Iya. Mungkin bukan terlupakan. Emang cara effortnya salah kalau dua Iya. orang tadi. Maksud lu pura-pura hamil kan udah nggak fair itu. Tapi untuk... itu salah satu effort yang gila bang. Dia Iya. akan lakukan itu kalau dia udah kecintaan banget. Benar sih. Ya kan? Benar, tapi kan bukan berarti cowoknya harus menerima juga Itu gitu obsesi kan. ya jatuhnya. Lumayan kalau sampai pura-pura hamil kan. Iya sih. Gitu. Ada lagi? Masih ada beberapa nih. Di sini masih ada 6 nih kebetulan. Banyak Pilih, ya. Lumayan. pilih 3 terbaik aja. Pilih 3. Mungkin yang terakhir ini satu lagi deh kayaknya. Iya. Ini lumayan gokil. Ini Dua lagi. Dua lagi. Ini kejadiannya di Australia. Iya. Oke. Yang entah kenapa ini semuanya tuh cewek gitu. Karena kalau kejadian janggal tuh biasanya cewek. Soalnya kalau cowok biasanya langsung gitu kan. Maksudnya cewek itu janggal. Bukan. Lu jangan langsung lempar opini-opini Bukan. Twitter gini. Ada apa sama? Iya. Soalnya kalau cewek itu biasanya percobaan yang aneh. Tapi kalau cowok tuh kriminal langsung biasanya. Kalau obses banget sama seseorang gitu. Mungkin kan. gini kali Boa. Kalau cowok tuh bisa PDKT biasa. Kalau cewek PDKT itu kadang kan juga susah juga. Mulainya gimana kalau cewek naksir duluan? Oh iya. Cewek kan benar. harus jemput bola, harus nunggu bola Harus datang. nunggu bola. Betul. benar. Makanya pada saat dia ngejar ada kemungkinan aneh. Iya. Kayak gitu. Ini apa nih di Australia Coba. nih? Jadi dia tuh bikin maskapai rugi ratusan juta gitu demi ngejar cowoknya ke pesawat. Iya. Jadi ini ada kejadiannya di Canberra di Australia mendadak viral karena dia menerobos barisan keamanan dan lari ke landasan pacu langsung. Lari ke landasan pacu. Nyetok pilot. Betul. Kan kalau ADC masih di Bandaranya, iya. bandaranya tuh. Iya, Dia langsung ke landasan pacu. Oh. Kayak gitu. Barengan sama mobil bawa bagasi berarti Iya. tuh. Iya. Yang keranjang di belakang tuh. Sama tukang parkir pesawat. Iya. Di stop.
Dia lari tuh ke situ tuh. Gitu. Dan katanya alasannya itu karena dia terlambat naik pesawat dan bermaksud untuk menghentikan pilot agar dia masuk nih ikut dengan si pasangannya gitu. Dan aksinya ini bukan cuman bikin satu maskapai ini nggak bisa terbang, tapi banyak kan, karena itu ngantri kan pasti. Gara-gara dia doang. Gara-gara dia orang doang. ini? Yes. Loh, kayak gitu. cowoknya di dalam situ. Cowoknya dalam situ. Kenapa cowoknya nggak keluar aja? Iya, kenapa dia nggak bareng berangkat? Iya, kenapa kayak- nggak nungguin? Kayaknya udah dalam proses break up nih dia, dan si cowoknya kayak udahlah saya pergi aja dari sini gitu. Kayaknya dia Australia kan banyak pendatang kan pasti kan. Iya. Berarti tuh nggak bisa disalahin ceweknya doang, cowoknya juga Cowok salah. juga. Tapi Kalau kan- emang ada masalah jangan kabur dulu, kelarin sampai bener clear Baru lu ke bandara. Betul. Tapi kabur sama ngalahin pesawat sih juga masalah yang Dan agak jomplang kayaknya ya. dan mungkin juga gini, waktu ceweknya ngalangin kan pilotnya lihat manggil cowoknya kan. Pak, Bapak kenapa nggak berangkat bareng sama cewek Bapak? Nah, cowok bisa jawab, ya Bapak lihat dong kelakuannya Pak. Bapak jadi saya gimana coba? Siapa yang nggak kabur? Ceweknya lagi tunggu. Susah. Ini cuma nuang parkir pesawat. Gini, agak susah mau maskapai apapun juga kan. Tapi itu Pasti ruginya sampai begitu. miliaran ya. Sampai iya. Dia di penjara nggak terus? Harusnya di penjara gitu. Tapi nggak ada kabar lebih Belum lanjut. ada kabar lebih lanjut kayak gitu. Dan nggak balikan sama cowoknya ya. Kayaknya udah keburu kegilaan sesuatu. Coy, kasihan banget coy. Jangan. Udah dicampakan. Agak nggak kelihatan kan? Masa pilotnya cuek. Bapak udah nggak sayang kan Pak? Ya udah lanjut ya. Masa begitu pilotnya Tantangin. jahat bener tuh pilot lanjut. Oke, terakhir deh Zan. Nih ada ini dia mungkin agak nggak akan terjadi di Indonesia karena di Indonesia jarang ada rumah seperti ini. Iya. Jadi ada orang yang masuk ke cerobong asap rumahnya, ke cerobong asap rumah gebetannya. Lagi-lagi seorang wanita asal California. Kebetulan memang berita yang kita kumpulin Kebetulan. memang kebanyakan Kenapa wanita. terlalu framing wanita itu Iya. berbuat kesalahan? Kayaknya kalau laki-laki soalnya langsung Ted Bundy gitu. Maksudnya kalau obses tuh kayak udah nggak bercobaan gitu. Langsung susah kita bercandain kayaknya kalau laki-laki gitu. Iya gitu. Perempuan ini masuk ke cerobong asap nih. Iya, dia seorang wanita namanya Giovanna Nurzes Figueroa gitu. Oh, Portugal nih, orang Iya, Portugal. Kayaknya orang Meksiko gitu. Oke. Meksiko. Mungkin sering masuk ke tempat ilegal, mungkin imigrasi juga rumah sekalian. Dia kan nonton konser udah ganti tikus tuh ya. Iya, Dia, gitu. dia pikir kayak ke negara aja gue lolos, cerobong doang kayaknya gampang dah gitu. Tuh, kayaknya dia bisa dibayarkan juga gitu. Terus dia masuk terus. Iya, dan dia berkenalan nih sama seorang pria lewat dating apps juga. Iya. Kan dating apps banyak problematik kan. Setelah beberapa hari kencan, si pria mencoba menjauh nih. Dia mencoba untuk ngeghosting. Tapi karena nggak siap kehilangan gebetannya, si Genova ini nekat masuk ke rumah pria tersebut saat rumahnya kosong. Oke. Dia memanjat lewat atap, masuk ke rumah lewat cerobong asap seperti Sinterklas gitu. Iya, masuknya doang kan, Betul. tapi kan iya. Tapi kan pasti cemong. Iya. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah karena diameternya terlalu sempit gitu. Terus Kayaknya agak besar juga gitu punya, maksudnya ya ini harusnya dihitung dulu gitu jaraknya. terlalu maksain kehendak. Sama si kehendak gitu. Oh, berarti cerobong asapnya kurang lebar tuh. Iya. Salah terobong asapnya ya. Iya. Jadi dia nggak plus size ini, akomodir Iya. plus size. Terus akhirnya dia bisa keluar nggak tuh? Nah, akhirnya dia terjebak berjam-jam sampai si pemilik rumahnya datang, si cowoknya datang. Berarti dia kegap dalam keadaan begini. Dia cerobong. Kalau Kayak gini. kalau nggak salah itu karena musim dingin, dia bahkan kayak ada bau ayam panggang gitu. Karena emang cowoknya masak Karena maksud emang lu. dia lagi Iya. masak, kayak gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, akhirnya pas dia datang tuh terdengar suara tangisan gitu. Mungkin dia saking kesakitannya dia nangis. Lambungnya Oh. kelipet Iya. gitu. Iya. Menurut Kayak Boa gitu. perempuan-perempuan yang effortnya seaneh ini mestinya gimana tuh, Boa? Menurut Boa sebagai perempuan ya, Iya. effort tuh emang harus ya. Effort tuh perlu. Nah, karena Iya. kan apalagi kalau perempuan udah pakai hati, Iya. wah udah ngejar batu pasti itu. Apa juga dilakuin gitu. Tapi untuk perempuan-perempuan ini kayaknya terlalu deh. Kayaknya lu psikolog dulu deh gitu Iya, baru ke pacar gitu ya. kayaknya gitu. Iya, iya, Kayaknya iya, iya. Mendingan fokus main Roblox deh. Iya, tahu lu di Amerika juga gitu Iya, kan dan keterlaluan Australia. ini Bang. Maksudnya terlalu membahayakan nyawa, Mm-mm. merugikan. Mm-mm. Tapi yang hamil 9 bulan tadi, yang 5 Lima anak kembar. itu kemungkinan itu dihamilin jin, Bang. Tetep Gue ya. masih percaya itu. Masih budaya, ini Masih budaya. budaya, Ini kan Bang. disalahkan, Bang. Masih budaya. Oh, Budaya. iya iya iya. Malaka Project mungkin kurang setuju main gitu-gitu, tapi menurut Boa itu bisa terjadi gitu Bisa. ya. Nah, kalau
lu sendiri Zan, apa effort tertinggi yang pernah lu pakai nih untuk dapat pasangan nih gitu? Apa bang? Kalau effort tertinggi sih gue pakai uang beasiswa untuk ngedatangin cewek yang LDR. Tuh kan salah juga kan. Ngalahin pendidikan Iya. untuk cinta. Negara nih udah mau ngasih duit nih untuk lu belajar nih, malah lu pakai buat Iya. cewek. Dan pas sampai sana gue diputusin akhirnya. Tuh. Nah kan pendidikannya nggak dapet, ceweknya nggak dapet juga. dapet juga. Iya, gitu ya. Berarti kita effort boleh tapi tahu batas lah. tahu gitu batas ya. dan pikirin dulu deh secara logikanya. Iya, oke. Boas, terima kasih udah mampir sini. Terima kasih, Jangan Bang lupa Ujang, untuk Ujang. beli tiket di atas roda di www.diatasroda.com tanggal 25 Juli 2026 di Usmar Ismail Hall ya. Usmar Di Usmar Ismail. Ismail. Oke, thank you Boas sekali lagi ya. Terima kasih Bang Ojek. Sampai ketemu di slide berikutnya.